Kalian lagi nyari kamera, udah nemu 600D, tapi belum yakin. Jawabannya adalah recommended. Tonton videonya sampai selesai. Oke, aku Oka, kembali lagi di channel ini. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, biasanya aku bahas seputar kamera, seputar film, seputar mobil, apapun. Kalian bisa subscribe dulu ke channel ini dan jangan lupa like video ini. Nah, kali ini aku bakalan bahas kamera, yaitu kamera Canon 600D. Sedikit cerita, kamera ini tuh aku beli di tahun 2018. Di akhir tahun dengan harga, aku masih inget banget tuh 4,2 jutaan. Waktu itu harga segitu terbilang masih agak mahal sedikit, cuman bonusnya banyak banget. Ada tripod, terus dapet tas punggung khusus kamera, jadi ada sekat-sekatnya buat kamera juga. Terus dapat 2 baterai dan memory card. Kalau sekarang harganya 2 juta sampai 3 jutaan. Untuk harga segitu, spek dari kamera ini kan 18 megapiksel ya. 18 megapiksel itu masih kepake banget buat tahun 2021, dan teman-temanku juga yang fotografer udah sering ngejob juga pakai Nikon atau pakai Canon itu masih 18 megapikselan. Jadi untuk kamera ini kalau dibuat ngejob foto hasilnya masih oke sih. Jadi masih recommended di tahun ini. Tapi kalau kebutuhan kalian itu buat sinematik video ataupun buat iklan dan membutuhkan sinematik dan slow-mo, kamera ini kurang recommended. Kenapa? Karena kamera ini hanya mentok di 30 fps saja. Cuman hasilnya full HD. Jadi buat konten-konten kayak gini atau video-video iklan yang nggak butuh slow-moan, kamera ini masih worth it banget buat kalian beli. Terlebih lagi kualitasnya yang full HD. Oh iya, bodi dari kamera ini tuh agak besar ya, tapi nggak besar-besar amat sih. Beratnya juga 507 gram dan kokoh banget sih. Ini udah bertahun-tahun, kamera ini tuh dibuat tahun 2008 sampai sekarang itu udah 12 atau 13 tahunan dan bodinya masih oke-oke aja. Dari bodi kamera ini yang besar tuh bisa bikin kita tambah yakin, apalagi kalau kalian dapat job-job di orang-orang yang mikirnya kalau kameranya gede dan kelihatan besar itu kelihatan profesional. Jadi kamera ini cocok banget, apalagi ditambah dengan layarnya yang udah bisa di flip kayak gini, itu semakin meyakinkan klien. Nah, selanjutnya kita bahas lebih mendetail lagi dari tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya tuh enak banget. Serius, ini salah satu kamera yang sering aku pakai karena tombolnya yang enak. Dan selanjutnya tuh kelengkapan tombol-tombol. Ini juga menu udah terpisah di sebelah kiri, jadi yang kerja tuh nggak hanya cuma jempol kanan doang, yang kiri juga ikut kerja-kerja karena kalau kesini jauh banget. Oh iya, kamera ini juga udah ada mic internalnya ya, jadi kalian kalau mau bikin video konten kayak gini bisa langsung colokin mic eksternalnya aja ke kamera. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Setelah aku pakai sekitar 3 tahunan, kekurangannya tuh agak banyak ya. Jadi aku mau sebutin satu persatu. Pertama itu tutup dari slot-slotnya itu gampang banget rapuh. Kadang patah dulu, setelah dipasang-pasang lagi itu rapuh banget karet-karetnya. Jadi dicopot aja sekalian, perlindungannya agak berkurang. Terus juga karet-karet bagian gripnya ini kelihatannya masih menempel tapi mengembung ya. Kayak gini nggak merekat lagi. Ini kalau dikeringetan gitu nggak nyaman banget karena kayak mau lepas gitu. Di bagian memory card dan baterainya, dulu aku pas beli itu masih like new ya, masih kenceng-kenceng semua, dan setelah dipakai-pakai ini udah nggak mau dikencengin lagi, jadi harus disolatif kayak gini. Di bagian memorinya pun juga ya, ini mengganggu banget karena kalau ini lepas dikit aja kameranya langsung mati. Jadi kalau kalian mau ngambil foto, ininya geser dikit aja itu langsung mati. Jadi aku atasi dengan cara disolatif kayak gini. Bodo amat, nggak keren tapi berfungsi. Jadi itu yang aku lakuin. Dan kekurangan selanjutnya yaitu fokusnya kadang nggak cepet, apalagi di keadaan yang cahayanya kurang. Itu fokusnya kadang muter-muter doang, kadang malah miss fokus, kadang nggak jadi fokus, gagal doang gitu. Jadi kita lebih sering gunain manual fokusnya. Dan yang seperti aku sebutin tadi, kamera ini udah nggak cocok buat sinematik. Sekarang kan zamannya udah apa-apa dikit sinematik. Jadi kamera ini kalau kita butuh buat sinematik ya agak kurang, bisa, cuman agak kurang karena sinematik biasanya butuh slow-mo dan hasil yang oke. Oh ya, satu lagi kekurangannya itu layarnya yang gampang banget vignette. Tak kira cuma kameraku doang yang layarnya gampang vignette. Ternyata setelah aku tanya-tanya lagi ke beberapa penjual kamera dan yang servis kamera, 600D ini emang kamera yang gampang banget vignette layarnya. Cuman ya kembali lagi perawatan dan cara kita menyimpan yang baik sih. Jadi mengurangi resiko layar vignette. Nah, selanjutnya kelebihannya nih. Kelebihan yang pertama tuh settingannya simple dan gampang. Pokoknya kamera ini nggak butuh waktu berhari-hari atau berbulan-bulan buat mempelajarinya.
orang yang awam aja misalkan direntalin, dipinjemin kamera 600D ini itu langsung paham. Jadi cepet banget buat dipelajarin, cocok banget lah buat pemula-pemula. Oh ya, untuk baterainya ini bisa kelebihan bisa kekurangan. Kalau digunakan buat foto itu buat seharian ngejob tuh nggak habis, tapi kita tetap bawa 2 baterai cadangan, cuman 1 baterai aja itu cukup. Tapi kalau kameranya buat ngerekam video itu nggak sampai 5 menit bisa mati. Nggak tahu bateraiku yang udah error atau emang kamera ini udah error juga. Pokoknya kalau nggak sampai 5 menit udah mati, tapi pas dinyalain lagi masih full atau kurang 1 gitu, mungkin baterainya yang error. Terus kelebihan selanjutnya itu layarnya yang bisa di flipnya juga 360 derajat dan bisa ditekuk-tekuk ke dalam kayak gini. Ini keuntungan banget ya, buat angle atas tuh bisa dilihat dari bawah, buat angle bawah juga oke, kanan kiri juga oke banget. Nah, ini kelebihan yang sangat dibutuhkan buat kamera-kamera kayak gini. Di marketplace dan dijual beli kamera bekas, kamera ini masih banyak yang jual ya 600D, dan bahkan banyak kondisi yang masih bagus-bagus dan prima-prima dengan harga kisaran 2-3 jutaan tergantung kondisinya. Ya, kesimpulannya sih seperti yang aku bilang di awal, kamera ini tuh recommended banget buat kalian beli di tahun 2021. Apalagi buat kalian yang masih pemula dan pengen belajar terus bikin konten kayak gini juga oke banget. Cuman ya kelemahannya seperti yang tadi aku bilang, masih bisa ditoleransi dengan harga yang masih murah kayak gitu. Dan ditambah lagi kalau kalian masih belajar atau masih pemula, kamera ini recommended, banyak yang rekomendasiin kamera ini buat yang masih belajar dan pemula. Jadi kalau misalkan upgrade ke kamera-kamera selanjutnya, kamera ini tuh meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian. Jadi ya recommended banget buat kalian beli di tahun 2021. Buat kalian yang mau nanya-nanya atau sharing tentang kamera ini, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagramku kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol di Instagram di @arifoktian. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga, karena subscribe itu menimbulkan efek kebahagiaan yang tiada tara. Jadi subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian menonton terus video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.